Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Berliana Putri dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem ekspresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Kali ini saya akan menjelaskan 2 saja, hati dan kulit. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair dan zat gas. Zat-zat sisa itu berupa urin, keringat, empedu, dan karbon dioksida. Zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena jika tidak dikeluarkan akan mengganggu bahkan meracuni tubuh. Selain ekskresi, ada juga defekasi dan sekresi. Yang pertama, kulit. Struktur kulit adalah ada lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Keringat keluar melalui pori-pori kulit. Keringat mengandung air dan garam mineral. Lapisan tanduk atau stratum corneum. Yang kedua, dermis atau lapisan kulit jangat. Lapisan dermis lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis. Di lapisan ini terdapat bagian-bagian berikut ini. Pembuluh darah untuk mengangkat zat-zat makanan ke rambut. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Ujung syaraf yang terdiri dari corpusculus pacini. Kelenjar minyak, yaitu menghasilkan minyak yang berfungsi untuk meminyaki rambut dan kulit agar tidak kering. Kantong rambut merupakan tempat tertanamnya akar rambut. Dan yang ketiga, jaringan bawah kulit. Pada jaringan ini terdapat lemak yang berfungsi menahan panas tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Fungsi kulit tersendiri adalah alat pengeluaran atau ekskresi dalam bentuk keringat. Kedua, pelindung tubuh dari gangguan fisik seperti sinar, tekanan, dan suhu. Gangguan biologis seperti jamur dan gangguan kimiawi. Yang ketiga, mengatur suhu badan. Yang keempat, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang kelima, tempat menyimpan kelebihan lemak. Dan yang terakhir, sebagai indera peraba. Gangguan-gangguan pada kulit yaitu 1. Jerawat yang merupakan gangguan pada kelenjar minyak yang umumnya dialami oleh anak remaja. Yang kedua, skabies atau kudis merupakan penyakit kulit karena tungau. Yang ketiga, pruritus cutanea yang merupakan penyakit kulit dengan gejala timbul rasa gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensorik perifer. Dan yang keempat adalah eksim atau alergi, merupakan penyakit kulit karena infeksi atau iritasi bahan luar yang termakan atau menyentuh kulit. Dan yang terakhir, gangren, yaitu merupakan kelainan pada kulit yang disebabkan oleh matinya sel-sel jaringan tubuh yang disebabkan oleh suplai darah yang buruk di bagian tertentu. Salah satunya akibat penekanan pada pembuluh darah tertentu, seperti
balutan yang terlalu ketat. Dan yang kedua ada hati. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Fungsi hati. Fungsi hati yang pertama adalah untuk menyimpan glikogen atau bisa juga disebut gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Yang kedua untuk menetralkan racun. Dan yang ketiga untuk membentuk protrombin atau untuk pembekuan darah. Yang keempat, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Yang kelima, tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak, yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Dan selanjutnya, untuk tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Dan yang terakhir, sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit atau disebut juga dengan sel darah merah. Gangguan pada hati. Yang pertama ada penyakit Wilson. Penyakit ini merupakan keturunan dengan kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati. Dan yang kedua adalah hepatitis, yang merupakan radang atau pembengkakan hati. Dan yang terakhir adalah sirosis, merupakan penyakit hati yang kronis dan mengakibatkan guratan pada hati sehingga hati menjadi tidak berfungsi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.